saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat beriman di seluruh Keuskupan Bogor. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda bukan dengan hati yang berat, melainkan dengan jiwa yang penuh bersyukur. Saya ingat moto sebagai uskup Magnificat Anima Mea Dominum. Gereja adalah milik Kristus dan kita semua hanyalah hamba yang mencoba melakukan tugas kita. Pengunduran diri saya yang telah diterima oleh Bapak Suci, saya maknai sebagai sebuah pengalaman mistik yang luar biasa. Walaupun dalam konteks tertentu ada hal-hal yang saya juga tidak pahami, tetapi disitulah saya menyatakannya sebagai sebuah pengalaman mistik. Saya teringat akan kata-kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4:7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di balik setiap keputusan administratif, saya beriman ada tangan Tuhan yang sedang merajut rencananya. Saya menerima ini dengan sukacita batin karena ketaatan kepada Tata Suci adalah janji yang saya pegang teguh dan teguh tersebut. Hal yang kedua, secara singkat saya mau mengklarifikasi dalam terang kebenaran. Demi kasih saya kepada gereja dan agar tidak terjadi kebingungan yang berkepanjangan, izinkan saya menyampaikan beberapa refleksi atas permasalahan yang beberapa waktu lalu dikaitkan kepada saya sebagai pribadi maupun dalam tugas saya sebagai uskup, sebagai bentuk tanggung jawab moral saya. Pertama, mengenai misi di Lebak dan Suster SFS. Berita negatif mengenai pengertian misi Gereja Katolik di Lebak dan keberadaan Suster SFS seringkali tidak berpijak pada fakta. Keputusan tersebut adalah upaya reorganisasi demi keberlanjutan misi yang lebih sehat. Kita harus ingat pesan dalam Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya berusaha berdiri atas fakta kebenaran berkaitan dengan misi kita di Lebak dan kehadiran Suster SFS di sana. Walaupun yang terakhir dalam surat dari 2 imam kita itu mengatakan ada pengusiran, itu ungkapan yang tidak berdasarkan fakta, tapi itu disebarluaskan. Maka saya mau menyampaikan di tempat ini, mohon itu ditarik kembali. Nah, saya sudah minta dari Suster SFS menyatakan bahwa saya tidak mengusir mereka. Di awal bersama Bapak Andre dan teman-teman yang lain kita mengikuti proses. Yang kedua, mengenai stabilitas keuangan Keuskupan Bogor. Isu mengenai kebangkrutan Keuskupan terbukti tidak berdasar. Isu ciptaan bahwa saya menggunakan uang Keuskupan keluarga atau orang lain juga tidak terbukti. Saya mengikuti kefranciskanan saya yang tidak menggunakan uang Keuskupan pribadi saya. Kondisi finansial kita tetap terjaga dan stabil. Tuduhan tanpa data mungkin cepat menyebar, namun seperti tertulis dalam Mazmur 76, dia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan api seperti siang. Waktu telah membuktikan integritas pengelolaan rumah tangga Keuskupan kita. Saya kira Monsignor juga. Ketiga, mengenai relasi personal dan tata kelola. Terkait tuduhan relasi personal, saya tegaskan bahwa setiap kerjasama didasarkan pada profesionalitas demi kemajuan Keuskupan. Seringkali niat baik disalahpahami, namun saya berpegang teguh pada 1 Korintus
satu. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang keempat, mengenai dinamika presbyterium, neo, dan kuliah. Kepemimpinan seringkali menjadi jalan yang sunyi. Saya sering merasa bekerja sendiri tanpa dukungan yang semestinya. Mungkin tampaknya ada hubungan, tapi dalam kenyataan kadang-kadang jalan sunyi. Ketika saya melakukan pengembangan kuliah demi penguatan struktur, hal itu justru dianggap keliru. Pergantian melalui proses pendekatan, dilakukan melalui proses pendekatan yang biasa. Namun saya teringat akan Yesaya 41:10. Jangan bertakut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan yang saya maksud bukanlah jabatan, melainkan keteguhan prinsip, kepentingan, kebaikan, kehidupan daripada kepentingan sekelompok orang. Hasil visitasi apostolik dan penuh. Bapak Suci telah mengirimkan visitator apostolik. Saya bersyukur karena hasilnya adalah positif. Dia menegaskan bahwa integritas pelayanan saya tetap terjaga. Tuhan yang menjauh besar. Mengenai pengunduran diri saya, pertama soal penunjukan saya sebagai kardinal oleh Paus Fransiskus, saya diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan dianggap membiarkan kasus pedofilia yang terjadi di Paus. Kasus ini sungguh saya kawal dan ditangani dengan baik sampai selesai. Kedua, soal pengunduran diri sebagai uskup memang ada tekanan dan situasi sulit yang berikutnya. Namun saya memilih untuk tidak melihatnya sebagai suatu kesalahan manusiawi dan duniawi. Saya mundur bukan karena saya bersalah, tetapi karena saya mengasihi persatuan gereja, khususnya keuskupan ini, seperti Kristus yang dia di hadapan para pengikutnya. Saya pun menyerahkan segalanya kepada yang nanti. Tuhan adalah kepalaku, takkan kurang. Akhirnya, saudara-saudari, jabatan dan gelar hanyalah titipan yang bersifat sementara. Saya teringat akan momen suci dalam hidup Santo Fransiskus dari Assisi ketika ia dengan penuh keberanian menanggalkan kebahagiaannya untuk melepaskan segala keterikatan duniawi demi hanya memilih Allah sebagai Bapaknya. Hari ini saya pun melakukan hal yang sama. Saya menerima pengunduran diri, menerima keputusan dari Paus Leo ke-14 dan tentu saja menanggalkan jabatan sebagai uskup bukan dengan rasa kehilangan, melainkan dengan kebebasan hati. Seperti Fransiskus, saya ingin menyatakan bahwa mulai saat ini saya dapat berkata dengan lebih murni, Bapa kami yang ada di surga, karena hanya kepadanya lah saya bersandar. Kepada para imam yang saya kasihi, kita sudah berjalan bersama kurang lebih 11 tahun dan saya mengampuni setiap kesalahpahaman dan tetap memeluk kalian dalam doa. Hiduplah dengan hati yang saling mengampuni dan bertebus. Ini yang penting untuk selanjutnya. Jangan berbicara di belakang-belakang dan lempar batu. Sesama imam beliau adalah saudara. Apapun kekurangan, apapun kelebihan, terimalah dia sebagai saudaramu untuk perjalanan selanjutnya. Kepada seluruh umat, tetaplah setia pada gereja, bukan pada sosok manusia, tapi pada Kristus Sang Kepala. Saya berterima kasih atas persahabatan tulus kita, dan saya meminta maaf dari kalian semua atas kekurangan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya menyerahkan estafet
pergembala ini dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Di dalam Tuhan tidak ada yang benar-benar hilang, yang ada hanyalah perubahan bentuk penanya. Saya akan kembali ke rumah persaudaraan OFM. Terima kasih untuk saudara yang menerima kami. Terima kasih untuk keuskupan yang juga menerima kami dalam perjalanan kurang lebih 11 tahun. Aku teringat lagi akan kata Santo Paulus, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kemenangan. Terima kasih atas perjalanan indah yang kita lalui bersama, walaupun banyak hal juga yang boleh dikatakan obat-obat dalam kehidupan. In hoc tempore graciarum animus detur pro opera Domini Fidei. Pada waktu ucapan syukur itu, jiwa bersukacita menyelesaikan. Amin.